Kita lanjutkan perkenalan kita dengan logika. Kita masih berbicara tentang inferensi langsung. Tempo hari kita berbincang-bincang tentang inversi dan konversi. Kali ini kita coba berkenalan dengan obversi dan kontraposisi. Obversi adalah penyimpulan langsung dengan kesimpulan atau konklusi yang menunjukkan perubahan kualitas proposisi. Kendati demikian, maknanya tetap tidak boleh berubah. Ini obversi, penyimpulan langsung, di mana konklusi atau kesimpulannya menunjukkan perubahan kualitas proposisi dari afirmatif menjadi negatif. Meski demikian, maknanya tetap tidak boleh berubah. Itu berarti kuantitas overten atau proposisi premis atau proposisi yang diobversi dan obverse atau proposisi hasil obversi harus tetap sama. Jika proposisi premis afirmatif, ubahlah menjadi negatif. Jika proposisi premis negatif, ubahlah menjadi afirmatif. Kemudian negasikan term atau terma predikatnya. Contoh, semua presiden adalah manusia. Ini proposisi A, afirmatif universal. Bila diobversi, semua presiden bukan manusia. Kita lihat predikat dinegasikan, demikian juga kopulanya. Semua presiden adalah bukan manusia. Inferensi langsung, obversi, semua presiden bukan manusia. Proposisi semua presiden bukan manusia, pada dasarnya searti semakna dengan proposisi semua presiden adalah manusia. Barangkali rekan-rekan teringat pelajaran matematika, minus dikali minus adalah plus. Semua presiden bukan. Kita bayangkan di sebagai minus, lalu bukan manusia. Kita bayangkan sebagai minus, bukan dikali bukan. Jadinya afirmatif. Negasi dikali negasi menjadi afirmatif. Semua presiden adalah manusia. Proposisi A diobversikan menjadi proposisi E. Semua presiden bukan manusia. Contoh berikut, semua serigala bukan manusia. Di proposisi E, negatif universal. Bila diobversikan menjadi proposisi A, semua serigala adalah bukan manusia. Kiranya ini cukup jelas. Sekarang bagaimana dengan proposisi E? Sebagian manusia adalah pemikir. Diobversikan menjadi proposisi O, sebagian manusia bukan pemikir.
bukan pemikir sama dengan pemikir. Sebagian manusia bukan pelawak. Sebagian manusia, ini proposisi O, kita negasikan kopula, kita negasikan predikatnya menjadi proposisi I. Sebagian manusia adalah bukan pelawak. Itu obversi. Sekarang kita berkenalan dengan kontraposisi. Penyimpulan langsung atau inferensi langsung dengan menukar posisi subjek dan predikat yang telah dinegasikan terlebih dahulu. Kontraposisi. Penyimpulan langsung dengan menukar posisi subjek dan predikat yang telah dinegasikan terlebih dulu. Di pertama-tama, negasikan terma subjek dan predikatnya. Kemudian, konversikan terma subjek dan terma predikat yang telah dinegasikan itu. Contoh, semua filsuf adalah manusia. Proposisi A. Kemudian kita kontraposisikan. Pertama-tama negasikan lebih dulu terma subjek dan predikatnya. Semua filsuf menjadi bukan filsuf menjadi bukan filsuf, manusia dinegasi menjadi bukan manusia, kemudian kita kontraposisikan, kita tukar tempatkan, semua filsuf adalah manusia, menjadi semua bukan manusia adalah bukan filsuf. Semua filsuf adalah manusia. Proposisi A. Filsuf dinegasikan menjadi bukan filsuf. Manusia dinegasikan menjadi bukan manusia. Kemudian ditukar tempatkan. Dalam hal ini catatannya adalah quantifier semua, pembilang semua tidak diubah atau tidak dinegasikan. Maka semua filsuf adalah manusia, proposisi A, menjadi semua bukan manusia adalah bukan filsuf. Proposisi A menjadi proposisi A. Tapi bagaimana dengan proposisi E? Bisakah proposisi E ini dikontraposisikan? Misalnya semua kera bukan filsuf. Semua kera bukan filsuf. Ini proposisi negatif universal. Semua kera bukan filsuf. Mungkin kita berpikir, loh itu kan tinggal kita konversikan saja, atau kita negasikan saja kera dan filsuf, ya. Bukan kera dan bukan filsuf, lalu menjadi semua bukan filsuf, bukan kera. Ini menjadi absurd, tidak bisa dikontraposisikan. Kita lihat, ya, filsuf kita negasikan menjadi bukan filsuf, kera kita negasikan menjadi bukan kera, lalu kita tukar tempatkan, itu kita konversikan. Jadi begini, semua bukan filsuf, bukan bukan kera. Berarti ya, kalau negasi berjumpa dengan negasi menjadi afirmasi, kita mendapati penalaran yang terungkap dalam proposisi seperti ini. Semua bukan filsuf adalah kera. Nah, ini. Padahal di antara yang bukan filsuf itu ada manusia. Berarti ya proposisi E, proposisi negatif universal tidak bisa dikontraposisikan karena itu akan menghasilkan proposisi yang absurd. Bagaimana dengan proposisi I? Sebagian manusia adalah filsuf. Filsuf kita negasikan menjadi bukan filsuf. Manusia kita negasikan menjadi bukan manusia.
quantifier atau pembilang sebagian tetap, lalu kita konversikan, kita tukar tempatkan, bukan filsuf dan bukan manusia, kita mendapatkan proposisi baru. Sebagian bukan filsuf adalah bukan manusia. Secara logis jelas di antara filsuf, di antara yang bukan filsuf ada manusia. Dan tentu saja yang bukan manusia bukan filsuf. Nah, ini dia. Lalu proposisi sebagian demonstran bukan mahasiswa. Proposisi O. Bila dikontraposisikan, sebagian bukan mahasiswa, bukan, bukan demonstran. Ya, sebagian demonstran bukan mahasiswa. Menyiratkan bahwa sebagian memang mahasiswa, sebagiannya lagi bukan mahasiswa. Kalau dikontraposisikan, sebagian bukan mahasiswa, ini jadi mahasiswa dinegasikan menjadikan bukan mahasiswa, demonstran dinegasikan menjadi bukan demonstran, kemudian kita tukar tempatkan, maka kita mendapat sebagian bukan mahasiswa, bukan bukan demonstran. Secara logis berarti sebagian bukan mahasiswa, demonstran. Iya. Jadi demonstrannya itu ada yang mahasiswa, ada yang bukan mahasiswa. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman bisa mengerjakan latihan, ya, latihan buatlah inferensi berupa versi dan kontraposisi dari empat proposisi ini. Sebuah filsuf adalah orang bijaksana. Sebagian prajurit adalah laki-laki. Sebuah tumbuhan bukan benda mati. Sebagian orang beragama Kristen bukan penganut Katolik. Ya, demikian perbincangan kita saat ini tentang inferensi langsung. Kita berkenalan dengan oversi dan kontraposisi.